Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Seperti biasa sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Sorry, seperti biasa pertandingan yang lain ya. Erik ten Hag ada konferensi pers. Memang ketika Manchester United menghadapi Burnley di ajang Carabao itu tidak ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Makanya gue juga tidak bikin kontennya ya. Nah, tapi kali ini sebelum pertandingan pertama Liga Inggris setelah Piala Dunia Qatar, Erik ten Hag ini ada konferensi pers. Eh dan ini dilakukan kalau tidak salah setelah pertandingan menghadapi Burnley ya. Oke, jadi dari manunited.com ini ada transkripnya seperti biasa akan gua artikan, gua rangkum dan nanti akan gua kasih opini. Langsung aja ya, Erik setelah cukup lama tanpa Liga Inggris Premier League, Anda tentu saja masih happy nih ya setelah kemenangan dengan gol terakhir menghadapi Fulham. Tapi Anda masih di luar top 4. Sebagaimana penting sih untuk bisa uh, terus mendorong ya di papan klasemen. Erik ten Hag mengatakan, ya kita tahu hal tersebut, kompetisi ini sangat sulit, sangat keras. Tapi saya pikir ini akan tergantung dari 7 atau 8 klub yang akan bersaing di top 4, artinya di 4 besar. Untuk mereka yang mengikuti Premier League, tentu saja ini sangat luar biasa karena ini akan sangat menarik ya. Dan Anda harus bertarung untuk semuanya untuk bisa mendapatkan poin. Itu yang saya lihat dan ini merupakan proses. Juga bagaimana Anda berpenampilan atau berperforma. Kita harus mendapatkan hasil dan setelahnya kita juga harus mendapatkan progres yang tepat. Setelahnya Anda akan mendapatkan peluang yang bagus untuk bisa berada di 4 besar. Jadi Erik ten Hag ini tahu bahwasannya akan ada 7-8 klub. Ini luar biasa ya, 7-8 klub untuk memperebutkan 4 spot di 4 besar. Dimana menurut gua di atas kertas ya, Manchester City dan Arsenal nampaknya akan mengamankan 2 tempat nih. Melihat bagaimana posisi mereka sekarang dan juga performa dari kedua klub tersebut. Nah, kalau memang demikian, maka 2 tiket sisa ini akan diperebutkan ya 5, 6 ataupun 7 klub. Luar biasa. Jadi gua melihat kalau memang persaingannya ketat seperti itu, maka performa tim ya yang menjadi kunci adalah ketika menghadapi justru tim yang berada di papan bawah ataupun papan tengah. Ini harus bisa diraih poinnya secara konsisten. Bukan berarti tim yang bisa menang menghadapi 4 besar atau 5 besar secara otomatis akan mendapatkan tiket tersisa ya di Liga Champions, 4 tiket ya, mungkin 2 tersisa seperti gua katakan, tapi gua melihat sih Manchester United ini justru harus konsisten ketika menghadapi tim-tim seperti Nottingham Forest ataupun juga tim-tim yang ada di klasemen yang di bawah Manchester United. Di mana musim lalu justru ketika menghadapi tim-tim seperti itulah Manchester United kehilangan poin. Ketika menghadapi tim-tim seperti itu di Old Trafford sering seri bahkan kalah ya kan, dan ini menurut gua musim ini harus bisa diperbaiki. Dan jangan lupa di awal musim Manchester United sudah kehilangan 3 poin di Old Trafford setelah kalah menghadapi Brighton. Selanjutnya ditanyakan tekanan sebagai manajer Manchester United ini mungkin yang Anda rasakan lebih dari yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat Erik ten Hag? Dia mengatakan, saya menerimanya dan saya mengerti hal tersebut. Ini juga sama situasinya seperti manajer Chelsea ataupun Newcastle United. Dari kesemua klub, mereka menginvestasikan banyak ke dalam klub. Dan tentu saja ada banyak tekanan dari klub-klub tersebut karena mereka ingin menggapai 4 besar. Kita ingin berjuang untuk hal tersebut dan juga trofi, dan ini sangat jelas. Ditanyakan juga seberapa sulit untuk mempersiapkan Liga Inggris musim tersisa ini ya, setelah memulai kembali setelah Piala Dunia. Iya, ini sulit. Kita telah memiliki rencana
bagaimana melakukannya, bagaimana mengatur jumlah pemain. Ini tentang semua individu berdasarkan hal-hal yang kita harus atur ya mengenai ya jumlah pemain. Tidak ada pemain yang sama. Tidak ada yang memiliki program yang sama dan juga menit yang sama. Mereka bermain di posisi yang berbeda dan mereka juga usianya berbeda-beda. Wow, jadi ini detail ya rencananya. Kita sangat ingin mencoba ya untuk bisa mencoba semuanya, mencoba rencana untuk semuanya, tapi kita tahu memulainya ini akan membutuhkan 5 atau 6 hari setelah final Piala Dunia. Jadi kalau demikian menurut gue sih ya, ketika menghadapi Burnley, pemain-pemain yang kembali dari Qatar nih mungkin programnya masih belum tuntas menurut gue sih dengan amatiran. Kita semua tahu setelah Piala Dunia, Liga Inggris berlanjut dengan cepat. Semuanya harus siap untuk hal tersebut. Anda harus bisa menerimanya dan juga untuk para manajer dan juga pelatih-pelatih, staff dan juga para pemain. Mereka harus menerimanya dan mereka ingin trofi. Jadi kita ingin memiliki tim yang kuat untuk bisa berjuang untuk trofi. Kita telah berbicara tentang kompetisi untuk hal tersebut dan harus siap. Tapi ini tidak akan mudah. Tidak ada sepak bola di level yang top ini mudah. Kita harus melakukannya dengan cerdik, itu jelas. Dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan juga performa yang baik. Apakah Varane dan Martinez akan bisa tersedia untuk pertandingan? Erik ten Hag menjawab, saya tidak bisa menjawab hal tersebut. Dia sekarang merayakan di Buenos Aires, di touring car ya, di bis touring itu. Berputar-putar Buenos Aires, dan saya bisa mengartikannya. Ini sangat emosional. Ketika ya Anda bisa memenangkan Piala Dunia dan ini merupakan sukses untuk negara Anda. Ini sangat-sangat magnificent ya, artinya sangat-sangat luar biasa. Ini merupakan hal tertinggi yang bisa Anda dapatkan di sepak bola. Lisandro Martinez juga mengerti kalau tanggal 27 Desember Liga Inggris kembali. Bagaimana dengan Varane? Erik ten Hag mengatakan dia kecewa. Tentu saja seperti semua pemain setelah kalah di final Piala Dunia. Tapi saya pikir dia bisa bangga ya karena dia telah berada di final lagi. Dengan semua hal yang telah dia capai di sepak bola di karirnya, ini merupakan performa yang sangat-sangat masif sebagai sebuah tim dan juga sebagai seorang pemain seperti Raphael Varane ketika Anda telah memenangkan banyak trofi. Walaupun Anda selesai di posisi kedua, ini juga merupakan pencapaian yang sangat besar karena level di kenegaraan ini sangat tinggi. Mereka datang ke final dan walaupun demikian ya, di final mereka juga sangat dekat untuk bisa memenangkan trofi. Wow, jadi Erik ten Hag paham betul kondisi kedua pemain ini ya, Lisandro Martinez dan Raphael Varane, dan menurut gua dengan amatiran seperti gua katakan beberapa kali, nampaknya 2 atau 3 pertandingan awal mereka kemungkinan besar akan absen dulu karena kondisi fisik paling tidak ya. Kalau mental sih gue yakin mereka bisa bangkit walaupun Raphael Varane kalah di final, tapi menurut gue tentu saja ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat sebelumnya mereka juga statusnya kan sebagai juara dunia. Tapi gue melihat kesiapan fisik sih, kayak ya setelah final tentu saja mereka lelah kan, mereka memainkan partai atau berada di pertandingan lebih banyak daripada pemain Manchester United lainnya yang bermain di Piala Dunia. Dan khusus untuk Lisandro Martinez, setelahnya harus ke Argentina, perjalanan jauh, dan di sana kan mereka ya merayakan dan segala macam. Ini kan tentu saja akan mempengaruhi kondisi fisik menurut gue, sehingga gue perkirakan mungkin setelah pertandingan menghadapi Wolves setelah 3 Januari mungkin waktu gue lupa, menghadapi Wolves itu sekitar awal Januari lah yang jelas ya, baru mungkin setelahnya Lisandro Martinez dan juga Raphael Varane bisa turut serta lagi nih di pertandingan Manchester United. Hal baiknya menurut gue adalah keduanya tidak cedera.
di partai final dan menurut gue itu sangat penting. Jadon Sancho, apakah dia akan tersedia? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir tidak. Apakah sport psikiatris atau ya psikolog sport lah ya, psikiatris olahraga membantu Sancho dan juga Rashford seperti yang kita lihat di kondisi Marcus Rashford yang sekarang ini dikabarkan kan mentalnya sudah positif. Apa perannya? Erik ten Hag menjawab, dia berada di sini secara berlanjut dan seluruh musim dan bekerja bersama coaching staff. Artinya ini tadi ya, psikiatris olahraga itu tadi. Di bawah manajemen saya, dia bekerja dengan squad dan juga dengan staff dan juga dengan departemen. Ini merupakan pekerjaannya, salah satu pekerjaannya untuk mengembalikan spirit tim secara individu dan juga secara kolektif ya, secara keseluruhan. Jadi memang Jadon Sancho ini bekerja bersama dengan psikiatris olahraga tentu saja untuk mengembalikan kondisi mental dan juga ya psikolognya ya. Dan ternyata bukan hanya Jadon Sancho, sebelumnya Marcus Rashford pun juga sempat bekerja dengan sport psikiatris. Mengenai Nottingham Forest, ditanyakan apa yang Anda ketahui tentang Forest dan juga Steve Cooper. Pertama-tama, fokus saya adalah dengan pertandingan ini. Artinya tadi kan ketika menghadapi Burnley. Dan sekarang kita akan melihat hal detail tentang Forest. Mereka juga bermain di Carabao Cup dan kita tahu tentang pertandingan-pertandingan yang mereka lakoni. Dan kita harus mengikutinya dari awal. Kita tahu dari lawan ya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bermain di sekitar lawan. Nih, dua pertanyaan terakhir menurut gue ini cukup menarik ya. Apakah saya bisa bertanya tentang Gakpo? Apakah Anda merupakan big fan dari dia di Piala Dunia? Bagaimana Anda menilai penampilannya? Erik ten Hag mengatakan ada banyak pemain bagus di Piala Dunia. Manajer PSV Ruud van Nistelrooy telah mengatakan ada waktunya di mana Anda tidak bisa mengatakan tidak. Apakah ini berarti semakin dekat? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir Anda bisa mengatakan hal tersebut tentang banyak pemain. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir. Jadi kalau gue simpulkan, terutama tentang menghadapi Nottingham Forest, Erik ten Hag betul-betul step by step ya. Karena ini kan wawancara diadakan setelah menghadapi Burnley. Erik ten Hag mengatakan, oke, yang penting bagaimana kita ini bisa bermain bola dengan bagus ketika menghadapi Nottingham Forest. Dari situ gue melihat nampaknya Erik ten Hag ingin supaya timnya tetap mendominasi ya. Dan hal yang harus diperbaiki menurut gue adalah bagaimana bisa lebih tajam di depan. Tidak hanya mendominasi dari sisi possession dan juga sisi pressing, tapi juga bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Tadi disinggung tentang ya Cody Gakpo ya kan. Erik ten Hag by the way ketika mengatakan hal tersebut atau menjawab tentang Cody Gakpo ini sambil tersenyum ya. Dan ini diartikan mungkin hal positif bagi Cody Gakpo dan juga Manchester United dan juga Erik ten Hag. Tapi kita lihat saja nanti akan seperti apa. Lalu Jadon Sancho, sekali lagi Erik ten Hag nampak melindungi betul. Dia tidak berkomentar secara detail, secara panjang lebar tentang Jadon Sancho. Dia ingin nampaknya memang proses ini tidak ada gangguan ya, untuk mengembalikan lagi kondisi Jadon Sancho secara psikis dan juga secara kebugaran. Lalu terakhir tadi disinggung tentang apa ya, atau mungkin tadi di awal itu disinggung, oh ya tentang persaingan. Dia juga tahu ini akan sangat sulit ya, persaingan di Liga Inggris. Dan kalau gue pikir sih di Liga Inggris saja sudah sedemikian sulitnya nih. Dan Manchester United ini kan berlaga masih ada di 3 kompetisi lainnya. Europa League bahkan akan menantang tim besar Barcelona. Ini juga merupakan hal yang sangat berat bagi Manchester United. Dan kalau dilihat juga bagaimana jadwal di seputaran pertandingan tersebut, ini akan menambah tantangan yang menurut gue akan sangat sulit bagi Manchester United. Sehingga Erik ten Hag harus mempersiapkannya, skuadnya pun juga demikian.
kurang lebih demikian konferensi pers Erik ten Hag sebelum pertandingan menghadapi Nottingham Forest. Sekali lagi gue ingatkan, pertandingan antara Manchester United menghadapi Nottingham Forest gak ada live commentary karena satu dan lain hal. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.